Terima kasih, Mbak Alia. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Bu Dina, Pak Satria. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Eh, saya kalau seperti yang dibacakan oleh Mbak Alia tadi, jadi sudah bisa menerka umur saya berapa. Saya tidak lebih ini dari teman-teman. Saya hanya melewatinya lebih dulu. Termasuk juga tentang bagaimana perguruan tinggi swasta itu beradaptasi dalam era yang seperti sekarang ini, di mana keterbatasan kita semakin banyak dengan adanya pandemi, kemudian kemampuan perguruan tinggi swasta maksudnya belum sekuat gitu ya, belum sekuat perguruan tinggi negeri atau sesama perguruan tinggi swasta lain yang memiliki afiliasi dengan luar negeri atau yang memiliki track record yang lebih memiliki manajemen yang lebih modern gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pertama kali kita bicara tentang adaptasi itu sepertinya adalah sebuah proses yang niscaya ya, yang kita tidak bisa menghindar. Setiap saat kita memerlukan proses adaptasi itu baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari sebuah organisasi kecil maupun besar. Mungkin bisa slide selanjutnya. Teman-teman mungkin yang sekarang ini menjadi bagian dari perguruan tinggi negeri mungkin merasa bahwa perguruan tinggi swasta itu adalah pelengkap saja dari keseluruhan ekosistem pendidikan nasional. Padahal sebenarnya kalau kita lihat petanya, jumlah perguruan tinggi swasta itu jauh lebih banyak daripada perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang adaptasi, maka biasanya kalau kita ngomong kuantitas yang minoritas itu yang menyesuaikan dengan yang mayoritas karena jumlahnya lebih banyak. Jadi 88% perguruan tinggi di Indonesia ini adalah perguruan tinggi swasta yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, politeknik, institut, dan universitas. Dan satu lagi sebuah bentuk yang memang belum banyak dimiliki oleh hampir semua kota, akademi komunitas. Beberapa kota sudah memiliki akademi komunitas dan beberapa sudah memiliki mahasiswa yang cukup banyak. Sedangkan perguruan tinggi negeri itu hanya sekitar 18% dari keseluruhan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Tapi kita tahu yang minoritas itu bukan berarti yang lemah gitu ya. Justru perguruan tinggi negeri saat ini memang masih sangat dominan dalam arti karena orientasi perguruan tinggi swasta pasti ke negeri gitu. Perguruan tinggi negeri dari sisi masa pendiriannya lebih lama, lebih dahulu, kemudian bisa dipastikan sumber daya manusianya dipilih secara lebih ketat, kemudian ada mekanisme yang sudah cukup mapan gitu. Jadi tantangan perguruan tinggi swasta pada dasarnya bukan hanya soal apakah ini pandemi atau bukan, tapi secara internal mereka juga struggle. Itu adalah sebuah fakta. Karena apa? Kalau kita bicara tentang perguruan tinggi swasta, tidak seperti perguruan tinggi negeri yang mendapatkan dana, mungkin ada alokasi dari anggaran pemerintah, perguruan tinggi swasta murni mendapatkan dananya dari mahasiswa. Nah, akan tetapi untuk perguruan tinggi swasta yang sudah menerapkan good university governance, sudah menerapkan pola manajemen modern, maka mereka akan memiliki sebuah backup biasanya berupa yayasan yang menaungi mereka dan yayasan itu yang mengelola gitu ya, yang mengupayakan bagaimana kebutuhan finansial untuk mengoperasikan pendidikan tinggi itu bisa terlaksana. Kalau di Unpad misalnya, itu Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 itu membawahi beberapa unit pendidikan
di antaranya SMP, SMA, dan perguruan tinggi, universitas. Yang berkembang sangat pesat, antara lain yang dikelola oleh organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah atau NU. Anda bisa melihat bagaimana Universitas Muhammadiyah jaringannya di seluruh Indonesia dan menjadi tolok ukur kesuksesan pengelolaan perguruan tinggi swasta. Nahdlatul Ulama yang sebelumnya bergerak di pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, mungkin TK ya, TK. Kalau teman-teman lihat di hampir semua pelosok kota itu ada misalnya TKNU, TK Muslimah atau apa itu adalah sebuah upaya dari gerakan masyarakat, organisasi sosial masyarakat untuk berperan di dalam pendidikan. Nah, sekarang NU merambah ke Universitas NU dan segala macam. Artinya apa? Artinya sebenarnya dari sejak awal pendidikan itu mulai dari yang tingkat rendah sampai yang tinggi, higher education, itu merupakan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat. Nah, pemerintah itu memfasilitasi. Nah, yang terjadi adalah saat ini mungkin sebaliknya bahwa perguruan tinggi swasta dalam upayanya untuk meningkatkan diri seolah-olah begitu di-push gitu ya, ini sangat kuat oleh pemerintah. Persoalannya adalah ketika masyarakat tidak merasa bahwa pendidikan itu adalah bagian dari kepentingan mereka. Jadi mereka maunya ya sudah sekolah, kemudian dapat sesuatu dari sekolah, mereka bayar. Padahal sebenarnya kalau kita baca grafik ini secara lebih menyeluruh gitu ya, bukan hanya sekedar angka-angka. Di sini peran swasta itu sangat tinggi, artinya apa? Artinya sebenarnya publik itu sangat berpeluang untuk mengontrol pendidikan, untuk mengendalikan seperti apa para orang tua atau masyarakat ingin anak mereka dididik. Itu yang miss dari masyarakat kita. Jadi kalau kita bicara tentang perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta, sampai hari ini kita akan selalu bicara tentang persaingan. Kemudian kalau misalnya kita mau meningkatkan kualitas, itu kita akan selalu bicara tentang mana yang lebih bagus, bukan mana yang lebih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dalam suasana itulah perguruan tinggi swasta mendapatkan dirinya gitu ya dalam berbagai tantangan itu. Teman-teman mungkin belum sejauh itu gitu ya melihat landscape dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan saat ini adalah sebuah industri, bukan lagi sebuah upaya yang murni untuk mencerdaskan masyarakat. Itulah sebabnya kita kemudian bicara tentang pasar. Kita bicara ini pasarnya siapa, ini segmennya siapa, ini keunggulannya siapa gitu. Jadi harus dipahami secara utuh mengapa kemudian perguruan tinggi swasta itu harus ditingkatkan perannya karena sebenarnya melalui mereka lah masyarakat itu menggantungkan harapan. Karena mereka lah yang harusnya bisa bisa jadi tempat untuk yang diandalkan, sebuah institusi yang diandalkan. Karena perguruan tinggi negeri mereka sudah punya format yang sepertinya kesannya lebih sulit untuk dijangkau. Dijangkau itu dalam arti diintervensi pola belajarnya, diintervensi bagaimana cara pendekatannya terhadap mahasiswa gitu ya. Mereka sudah punya format yang lebih mapan. Silakan next slide. Slide berikutnya. Nah, ini adalah kecenderungan dari mahasiswa kita, dari anak muda kita, angkatan muda kita, lulusan SMA untuk mengejar cita-cita mereka melalui lembaga perguruan tinggi.
Dan kita tahu mekanisme untuk menjangkau perguruan tinggi adalah ada SBMPTN, dulu waktu saya namanya UMPTN, kemudian ganti SBMPTN, ada istilahnya PMDK, kemudian UTBK, dan apalagi istilahnya banyak sekali, dan itu terus meningkat. Artinya apa? Artinya memang secara demografi mungkin jumlah lulusan SMA memang makin banyak ya, dan makin bisa kita asumsikan bahwa mereka yang mengenyam pendidikan sampai dengan SMU itu meningkat, sehingga mereka membutuhkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada sekedar SMU. Yang ada di gambar grafik ini semua adalah rekap dari lulusan SMU dan SMK. Dari 2013 ke 2020 itu meningkatnya hampir 3 kali lipat. Jadi kebutuhan untuk pendidikan tinggi semakin meningkat. Next slide. Jumlah ini sebenarnya yang di satu sisi memang menjadi peluang yang sangat besar bagi perguruan tinggi swasta. Karena apa? Karena yang diterima oleh perguruan tinggi negeri mungkin tidak ada 1%-nya. Dari sekian ribu itu, sekian juta itu, yang diterima oleh perguruan tinggi negeri sedikit saja, hanya sedikit saja. Tapi mengapa? Ini fenomena yang menarik. Ketika calon maba lulusan SMA mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri dan kemudian mereka tidak diterima, tidak lolos seleksi, yang mereka lakukan adalah menunggu 1 tahun untuk mengikuti lagi supaya keterima lagi. Ini fenomena yang terus berulang, bukan hanya di masa sekarang, tapi dari zaman saya begitu. Karena nggak keterima, kemudian menunggu dulu 1 tahun mungkin ambil D3 atau apa. Nah, yang lucunya sehingga mereka tidak melirik perguruan tinggi swasta sebagai alternatif, sehingga walaupun jumlah lulusan SMA, SMK itu membutuhkan pendidikan S1, mereka rela untuk nggak kuliah daripada nggak kuliah di negeri gitu. Nah, ada apa ini sebenarnya? Mengapa itu bisa terjadi? Apakah perguruan tinggi swasta tidak cukup qualified? Pada dasarnya tidak bisa secara gegabah kita simpulkan bahwa perguruan tinggi swasta tidak lebih bermutu gitu ya. Nah, barangkali memang mungkin perguruan tinggi swastanya sendiri yang kurang memposisikan diri dengan benar, kalau tadi disampaikan oleh Bu Lina, keunggulannya nggak muncul. Nah, dari sini ada sebuah kecenderungan bahwa masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta, masuk kuliah, masuk universitas atau berkuliah, itu di Indonesia, ini diakui atau tidak, mungkin bisa salah, bisa benar, ini apakah masih sekedar dugaan saya, masih erat kaitannya dengan gengsi, gitu. Kuliah itu lebih bergengsi daripada nggak kuliah. Kuliah di negeri lebih bergengsi daripada kuliah di swasta gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah inferiority kompleks besar-besaran gitu. Yang lulusan SMA minder karena nggak masuk perguruan tinggi negeri, minder kalau harus terpaksa kuliah di perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi swasta juga minder karena merasa tidak sebaik gitu perguruan tinggi negeri. Nah, ini yang sepertinya harus diputus kecenderungan ini dengan pertama kali memetakan pasar secara teliti. Saya menggunakan istilah pasar karena apa? Karena ini konteksnya adalah perguruan tinggi swasta yang memang kepentingannya adalah mencari sebanyak mungkin mahasiswa untuk bisa mereka layani. Ini yang kami lakukan di UNTAP, kami memetakan pasar itu sampai sedetail-detailnya. Ini ada jadi kalau setelah kita kita breakdown ya, jumlah lulusan SMA yang mendaftar ke perguruan tinggi ada sekitar
1 juta berapa gitu ya, yang keterima hanya sekitar 1.000 berapa gitu. Nah, berarti kan masih banyak ya, masih sekitar 900 ribuan gitu. Tapi kenapa kita mencari maba yang menurut yang ditargetkan oleh eee, lembaga itu sekitar 3.000 itu sulitnya setengah mati. Kenapa mereka, di mana mereka ini? Itulah kemudian, ini saya menceritakan apa yang, kami lakukan, mungkin bisa sebagai, pengalaman untuk, pelajaran. Kami memetakan, area. Jadi, lulusan SMA atau potensi pasar calon maba itu kami petakan per area. Mulai dari gerbang Kertosusila, kemudian di, eee, Jawa Timur, area Pantura itu berapa, di Madura bagaimana, di daerah Banyuwangi seperti apa, itu kami petakan benar dan kami coba melihat, apa sebenarnya yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka cari dari sebuah institusi, pendidikan tinggi, gitu. Belum belum, sepenuhnya selesai, ini adalah proses yang terus berlanjut karena dinamika masyarakat begitu cepatnya sehingga apa yang diinginkan oleh calon maba hari ini belum tentu tahun depan itu sama juga. Jadi ini adalah sebuah upaya kami untuk mengenali siapa sih harusnya yang masuk Untak itu. Jadi kami tidak berpikir lagi tentang persaingan, tapi kami berpikir untuk menyiapkan yang bisa dilakukan Untak untuk Anda apa, gitu. Karena kalau kami berpikir tentang persaingan, pasti nggak akan pernah selesai dan kami akan sangat kelelahan. Karena barangkali kekuatan yang kami miliki itu nggak sebanding dengan perguruan tinggi lain gitu ya, yang mungkin lebih dulu, modalnya lebih banyak atau apa. Tapi kami punya kekuatan yang lain yang barangkali justru dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah yang akan kami tuju ini. Seperti misalnya, beberapa waktu yang lalu ada, ketika kami melakukan tracer study ada sebuah bank terkemuka gitu ya, ada lulusan, mereka bilang bahwa lulusan kami itu mungkin secara akademik tidak tidak sangat excellent gitu, tapi yang membuat mereka senang dengan lulusan kami adalah mereka helpful, mereka ringan tangan, mudah membantu, punya inisiatif. Nah, itu yang kemudian kami jadikan titik tolak bahwa itulah yang menjadi keunggulan kami. Secara akademik mungkin kami kalah dengan perguruan tinggi lain yang memang kurikulumnya lebih, lebih bagus atau apalah, artinya dari sisi, eee, raw materialnya mereka juga melewati seleksi yang sangat ketat gitu ya. Tapi ada kelebihan lain yang mungkin kami bisa tawarkan ke, dunia kerja, dunia industri, bahwa lulusan kami lebih siap untuk, bekerja, lebih mau gitu, menerima perintah gitu. Karena ternyata tidak semua lulusan perguruan tinggi itu bersedia disuruh-suruh gitu. Nah, sehingga ketika beberapa tahun kemudian si, lulusan yang tidak seberapa pintar tapi berinisiatif ini justru menempati posisi, kepala cabang di bank itu. Itu membesarkan hati kami dan ini, eee, apa, kami coba untuk teruskan ke seluruh ke internal, supaya di internal sendiri juga memiliki confident, memiliki kepercayaan diri bahwa yang kita lakukan ini bisa memiliki kontribusi gitu untuk masyarakat secara lebih luas. Biasanya yang terjadi di perguruan tinggi swasta adalah inferiority kompleksnya yang relatif berat gitu karena merasa serba kurang. Padahal sebenarnya tidak. Next slide. Nah, slide berikutnya kami secara kontinu mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber-sumber informasi yang digunakan oleh sasaran yang sudah kami petakan tadi. Dan ini adalah hasil dari tahun ini. Tahun lalu, tahun sebelumnya, website masih menjadi sumber informasi utama. Tapi tahun ini Instagram
yang menjadi sumber informasi utama dari maba dan calon maba. Sehingga yang dilakukan oleh tim humas adalah mengoptimalkan konten di Instagram karena ternyata itu adalah sumber informasi utama mereka. Bagaimana yang ini yang kurang-kurang gini, yang nilai yang angkanya kecil-kecil ini kami anggap sebagai sebuah potensi sumber informasi dan itu harus ditreat secara lebih benar. Kalau memang spanduk atau banner yang kami pasang itu bukan menjadi sumber informasi utama, tapi angkanya muncul, maka harus dipahami sebagai bahwa ini sumber informasi. Barangkali kita menempatkannya yang kurang benar, sehingga dia tidak menjadi sumber informasi bagi maba maupun mahasiswa. Dosen ini muncul, berarti sebenarnya ada potensi untuk menggunakan jaringan dosen sebagai sumber informasi bagi maba maupun calon maba. Kemudian Expo Kampus itu biasanya kami ikuti secara tahunan dan ketika ada pandemi kita tidak mengikuti karena penyelenggaranya sendiri juga belum punya format Expo virtual. Kemudian event yang diselenggarakan. Jadi ini yang hal-hal yang angkanya yang kecil-kecil ini adalah sebuah potensi apa jaringan yang bisa menjadi sumber informasi. Jadi kita tidak berhenti pada angka-angka yang ditampilkan ini, melainkan juga mendalami apa kira-kira yang bisa kita lakukan dengan sumber-sumber informasi yang tercantum, gitu, yang muncul di benak mahasiswa ketika mereka ditanya, kalian taunya Untak dari mana? Gitu. Ini mungkin adalah sebuah cara kami untuk beradaptasi dengan situasi yang saat ini sangat sangat dinamis ya, sangat cepat perubahannya. Next. Next slide. Nah, kemudian pengelolaan konten. Pengelolaan konten, kalau yang sebelumnya kami pameran, kemudian memberikan diskon, memberikan insentif, ini suatu yang lumrah di dunia pemasaran untuk rekrutmen mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta. Mereka memberi insentif kepada guru BK atau apa, insentifnya bentuknya tidak melulu uang. Misalnya memberikan pelatihan, kemudian memberikan beasiswa untuk kuliah S2, seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk insentif yang diberikan oleh perguruan tinggi swasta. Dan iklan. Iklan ini biasanya iklan di media massa, termasuk radio, TV, dan billboard, media luar ruang. Nah, sekarang pengelolaan konten perguruan tinggi swasta, ini pengalaman dari UNTA, kita bergerak ke digital. Kami menganggap bahwa digital presence itu sangat penting. Hal-hal yang mungkin sifatnya sepele, yang ya sekedar ujian skripsi, atau mungkin pameran hasil karya magang, itu kami tampilkan sebagai sebuah bentuk continuity kehadiran secara digital. Dan itu ditampilkan di semua platform media sosial yang dimiliki oleh kampus. Kemudian ada personal engagement, jadi jaringan itu, mohon maaf salah ketik. Jadi kami melihat bahwa kecenderungan mahasiswa di tahun-tahun ya mahasiswa dari generasi Y ke Z itu memiliki gaya hidup dan cara menyikapi hidup yang sangat berbeda gitu ya. Mereka tidak terlalu tertarik dengan prestasi yang luar biasa gitu, yang outstanding. Tapi sekali lagi ini konteksnya adalah perguruan tinggi swasta dan spesifik adalah UNTAD. Yang mereka tertarik adalah bagaimana mereka bisa menghasilkan uang, kemudian bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnis, bagaimana mereka bisa memberdayakan kampung mereka. Itu orientasi-orientasi semacam itu yang kami identifikasi sehingga kami mengupayakan bahwa alumni itu bisa mendukung juga kegiatan-kegiatan mahasiswa
mahasiswa yang sedang belajar maupun mahasiswa baru. Karena apa? Karena bisa jadi dari jaringan itu mereka kemudian mendapatkan peluang-peluang baru. Dan yang terakhir adalah digital advertising. Selain iklan di media massa konvensional, kami mulai melakukan iklan di media sosial. Next. Selanjutnya. Yang berikutnya adalah penyederhanaan proses akademik dengan bantuan IT. Jadi kami punya banyak sekali sistem informasi mulai dari perkuliahan, magang, kemudian laporan ke dosen, kemudian data dosen. Ini kami upayakan supaya apa? Supaya cepat, karena mahasiswa sekarang itu butuhnya cepat, kemudian lengkap. Jadi kalau dibandingkan dengan zaman saya dulu ketika kita bertanya kepada dosen, dosen nggak mau jawab, maka mahasiswa akan mencari sendiri sampai ketemu jawabannya. Mahasiswa sekarang nggak begitu. Mahasiswa sekarang kalau bertanya ke dosen, dosennya nggak jawab, viral lah si dosen. Dosen nggak mau melayani mahasiswa dan segala macam itu ya. Jadi sudah berbeda landscape-nya, sehingga IT kami anggap perlu untuk mempercepat collecting data sehingga kami bisa melayani mahasiswa secara lebih cepat. Next. Berikutnya. Nah, kalau pertanyaannya adalah peluang internasionalisasi, ini saya mengutip Pak Ariel Herianto. Internasionalisasi pendidikan itu pada dasarnya adalah bentuk konkret daripada kapitalisme global gitu. Tapi apa mau dikata, perguruan tinggi swasta memang bagian dari kapitalisme global, itu harus diakui. Tapi oleh Pak Ariel, Profesor Ariel Herianto dilanjutkan pernyataannya, ini sesuatu yang niscaya gitu ya. Sebenarnya bukan niscaya. Ini opsional sebenarnya, tapi akan sangat banyak perguruan tinggi swasta yang akan memilih jalur ini. Kalau dulu teman-teman mungkin pernah dengar Taman Siswa. Taman Siswa itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Perguruan tingginya Taman Siswa itu namanya Sarjana Wiyata. Nah, Sarjana Wiyata ini orientasinya adalah perguruan tinggi yang orientasi benar-benar ke kemasyarakatan, masyarakat Indonesia. Barangkali mungkin yang akan menolak arus internasionalisasi adalah Sarjana Wiyata. Tapi sebelum itu terjadi, Sarjana Wiyata keburu keburu, mungkin belum almarhum ya, tapi sudah tidak aktif lagi. Di Surabaya saja tidak ada Sarjana Wiyata, hanya ada Taman Siswa sampai SMA, dan itu pun sekarang sudah nggak ada, tidak beroperasi, menjadi museum pendidikan di mana itu daerah Genteng Kali, itu di daerah Genteng Kali di Surabaya. Artinya apa? Artinya perguruan tinggi swasta mau tidak mau memang harus mengikuti arus utama untuk internasionalisasi. Sayangnya itu tadi seperti saya katakan di awal, dengan berbagai kondisi yang menyelimutinya, termasuk juga inferiority kompleksnya, yang dikejar sangat banyak. Yang dikejar sangat banyak, makanya saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ariel. Ini akan sia-sia saja kalau tidak ada dukungan dari ekosistemnya gitu. Dari pemangku kepentingan, mulai dari kebijakan perguruan tingginya, dari pemerintahannya, sampai dengan masyarakat sekitarnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong internasionalisasi, itu bukan hanya tanggung jawab perguruan tinggi, apalagi hanya perguruan tinggi swasta. Tapi masyarakat juga harus ikut mengoreksi, memberi masukan gitu, karena nanti yang akan menerima hasilnya gitu ya, penerima manfaatnya adalah termasuk masyarakat juga. Kita lihat bagaimana anak-anak muda Korea begitu bangga akan universitasnya, akan perguruan tinggi yang mereka punya, bahkan mereka memunculkan itu dalam
film-film mereka, dalam drama mereka, karena ada kebanggaan itu. Mari kita hitung dari film-film kita yang menunjukkan perkuliahan di, taruhlah UNER saja ya. Ada nggak film tentang UNER yang memang film komersial? Nah itu sebuah apa namanya, boleh dibilang sebuah representasi gitu ya, bahwa sebenarnya masyarakat kita ini belum bangga-bangga banget dengan pendidikan kita, dan ini harus digerakkan, kita harus berkolaborasi. Next. Nah, ini adalah usulan gitu ya, usulan yang mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana seharusnya perguruan tinggi swasta itu memandang pasarnya. Kita tidak boleh lagi melihat bahwa pasar perguruan tinggi swasta adalah lulusan SMA, SMK, kejar paket A atau apa yang tidak lulus SMPTN. Harus berhenti berpikir dengan cara begitu. Kita harus mulai melihat bahwa pasar perguruan tinggi swasta itu sangat luas. Supaya kita tidak bermain di kolam yang itu saja. Kita harus menciptakan blue ocean untuk pasar perguruan tinggi. Yang pertama, D3 vokasi itu memerlukan fasilitas alih jenjang. Nah, secara kebijakan itu diperkenankan oleh pemerintah dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Seperti misalnya di UNTAD kita tidak menerima alih jenjang kalau dari perguruan tinggi swasta, harus dari perguruan tinggi negeri dengan akreditasi sama. Kemudian S1. S1 itu untuk jenjang S1 pasarnya adalah lulusan SMA, lulusan SMK dalam negeri, lulusan SMA luar negeri. Kemudian mereka yang alih jenjang seperti saya sampaikan tadi. Untuk penyelenggara S2, pasarnya adalah lulusan S1 dalam negeri dan lulusan S1 luar negeri. Ini yang harus sangat ditekankan bagi pengelola perguruan tinggi swasta. Mereka tidak bisa lagi melihat hanya kolam yang itu-itu saja. Bahwa yang nggak lolos, kita akan menunggu ini pengumuman UTBK, pengumuman SBMPTN kan belum selesai ya. Jadi kita nanti kalau sudah selesai semua pengumumannya perguruan tinggi, pasti kita akan banyak mahasiswa gitu. Biasanya perguruan tinggi swasta akan berpikir seperti itu. Dan itu sudah harus dihentikan cara berpikir yang demikian. Begitu juga dengan S3. S3 itu harus mulai melihat bahwa ada peluang pasar lulusan S2 dalam negeri, lulusan S2 luar negeri. Yang mungkin tidak terlihat adalah homeschooling, homeschoolers. Homeschoolers itu belajar secara mandiri dan mereka bisa mencapai pada tingkat tertentu. Dan saat ini perguruan tinggi yang menerima hanya perguruan tinggi di luar negeri. Di Indonesia sedikit sekali, mungkin difasilitasi oleh universitas terbuka. Dan siswa berkebutuhan khusus. Sangat kecil porsi bagi siswa berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan tinggi. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih banyak. Next slide, mungkin ada yang terakhir ya. Masih ada, sorry, slide berikutnya. Nah ini sebagai closingnya, yang harus diinternasionalisasi adalah standar prosesnya. Standar prosesnya itu termasuk K3. Harus diakui atau mungkin tidak hanya di perguruan tinggi swasta, bahkan mungkin perguruan tinggi swasta yang besar sekalipun banyak yang belum mematuhi K3. Misalnya harus ada fire extinguisher, pemadam kebakaran di ruang, apa saja yang harus ada di situ. K3 ini termasuk yang tampaknya sepele, tapi sebenarnya dari situ kita bisa memiliki reputasi internasional. Ruangan itu harusnya setinggi apa, cahaya masuk harusnya seberapa banyak. Nah, itu hal-hal yang sering dilupakan atau bahkan mungkin belum terkejar oleh perguruan tinggi swasta karena keterbatasan sumber daya. Kemudian administrasi yang rapi, ini kita jarang, masih banyak
perguruan tinggi swasta yang filingnya luar biasa, ruwetnya gitu ya. Kita belum melakukan digitalisasi. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dikejar. Dan parameter keberhasilan yang objektif itu yang perlu kita ikuti, artinya kita mengikuti standar internasional. Tapi ada hal yang harus dipertahankan. Budaya, bahasa, kemudian hal yang barangkali hanya kita yang punya, kepekaan kita, kemudian hal-hal yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang kolot, misalnya pekewuh ya, pekewuh itu teman-teman kalau mungkin tahu bahasa Jawa, pekewuh itu apa, rasa nggak enak gitu loh, rasa nggak enak kalau ini sungkan gitu ya. Sungkan itu bukan sesuatu yang deso loh, nggak semua orang bisa punya rasa sungkan. Terakhir-terakhir kalau kita perhatikan, rasa sungkan itu baru ditumbuhkan secara masif oleh itu loh, apa namanya, yang sekarang ini kan banyak kan seleb-seleb yang ta'aruf gitu kan, rasa sungkan itu bahkan harus kita impor loh. Itu kan berbahaya banget. Padahal sungkan itu adalah sebuah budaya yang benar-benar asli Indonesia. Kita punya unggah-ungguh, kalau sama orang tua bagaimana, kalau sama ibu bagaimana. Itu sudah lama sekali kita anggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak relevan, sehingga kita terpaksa harus mengimpornya dari pasangan-pasangan ta'aruf, melihat, banget, sopan banget gitu. Itu yang sepertinya kita harus mulai lihat secara mendalam kepada diri kita bahwa itu adalah potensi besar kita. Juga filosofi kebangsaan kita, kita sekarang punya banyak sekali alternatif pakai kurikulum Singapura, pakai kurikulum Oxford, pakai kurikulum ini dan segala macam. Kita bahkan lupa bahwa sebenarnya apa yang mereka terapkan itu jauh lebih dulu dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Jadi banyak yang harus dilakukan ketika kita bicara tentang adaptasi. Yang pertama adalah melihat kepada diri kita sendiri. Saya rasa itu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.